Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan membuat video yang berisi tentang kasus administrasi. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah aplikasi komputer yang dosen pengampunya Bapak Edwin Ramadan. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang resume berapa banyak jumlah provinsi yang terdaftar dalam Excel tersebut dan tampilkan tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi pada resume ini merupakan tabel provinsi. Kita itu bisa menggunakan rumus Con A, kemudian kita blok aja tabelnya dari atas ini sampai bawah. Nah, sampai sini. Kemudian kita kurung tutup, lalu pilih enter. Maka seperti ini, kita pilih tabelnya, kemudian Ctrl Shift bawah dan kita enter. Nah, maka jumlah provinsi pada tabel Excel tersebut ada 82.509. Kemudian untuk nomor 2 itu, pada resume tampilkan tabel provinsi disertai jumlah kota atau kabupaten di setiap provinsinya. Nah, ini merupakan nama kota di setiap provinsinya. Misalnya saya itu menghitung jumlah kota Bali. Kita di sini menggunakan kontif, kemudian blok semua tabel sampai bawah. Kemudian untuk kriterianya itu pilih Bali. Maka akan otomatis jadi jumlah kota pada provinsi Bali itu 716. Dan ini contoh kedua itu jumlah kota pada provinsi Banten. Kalau rumusnya sama dengan kuantif, kemudian blok semua tabelnya, kriterianya itu kita ganti menjadi Banten. Maka akan otomatis jadi jumlah kota pada provinsi Banten ini 1551. Kemudian selanjutnya itu pilih 100 kode pos secara random dan buatkan tabel 100 kode pos, diikuti kolom kecamatan yang dicari menggunakan VLOOKUP atau LOOKUP. Nah, di sini saya sudah membuat 100 lebih contoh random. Kemudian ini merupakan kode posnya dan ini juga random, tidak sama. Nah, caranya itu kita pakai sama dengan VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel ini vertikal ke bawah. Kalau misalnya ke kanan itu kita memakai rumus LOOKUP. Nah, sama dengan VLOOKUP. Kemudian yang mana yang mau kita atur, sel ini, koma, table array itu yang ini sampai bawah, dan koma itu kolom indeks 6 itu pada ini itu kolom yang keberapa, yang kedua kan. Kemudian range-nya itu false. Kenapa false? Karena data yang ini itu semua ada di dalam tabel ini. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Kemudian kalau misalnya untuk otomatis ngisi semuanya itu kita tinggal tarik aja. Nah, sampai plus kecil seperti ini. Maka bakal otomatis terisi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang rata-rata kecamatan di setiap provinsinya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, jadi rumus mencari jumlah provinsi itu rumusnya kayak gini. Saya hapus dulu sebelumnya.
Nah, rumusnya tuh sama dengan sum buka kurung 1 dibagi kontif. Bagi itu kayak gini ya nulisnya. Nah, buka kurung lagi. Nah, ini isinya blok aja. Ini CTRL shift bawah. Nah, sampai sini blok. Terus habis udah di blok semua, tinggal titik koma aja, klik. Nah, habis ini tuh tinggal di blok lagi aja, seperti ulang kayak tadi, kayak gini. Ke bawah lagi, nah kayak gini. Tinggal tutup kurung, jangan lupa tutup kurung. Nah, terus habis tutup kurung tinggal klik CTRL Shift Enter, kayak gitu. Nah, PDW yang tadi jika bingung blok ke bawahnya caranya Ctrl Shift terus ada tombol ke bawah, nah kayak gitu. Nah, terus yang di sini Ctrl Shift Enter langsung. Nah, jadi langsung jadinya hasilnya nanti 34 di sini. Tinggal yes aja. Nanti di sini hasilnya 34 yang kayak tadi. Ntar kita tunggu dulu. Ini agak memakan waktu cukup lama ya karena datanya cukup banyak. Nah, ya ini 34. Nah, selanjutnya jumlah kecamatan sama rumusnya kayak tadi. Saya langsung aja ya, nggak usah dipraktekin soalnya memakan waktu cukup lama. Nah, rumusnya sama kayak tadi, cuman bedanya di sininya, yaitu ngebloknya. Tadi mah kan ngeblok ini. Nah, sekarang mah yang di kecamatan mah ngeblok ini semua ke bawah, titik koma, terus ngeblok lagi, ulang, terus tutup kurung, Ctrl Shift Enter, langsung kayak gini. Nah, lanjut ke rata-rata. Kalau rata-rata rumusnya tuh kayak gini, contohnya tinggal simpel sih, kayak gini aja. Nah, si 6710-nya masukin aja, terus dibagi, kan gini. Nah, terus bagi 34. Nah, tinggal gini aja, nanti akhirnya segini. Terus ini habis ini tinggal enter aja. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian grafik batang. Membuat grafik batang jumlah kelurahan masing-masing kota. Nah, di sini tuh kita bikin pivot tabelnya terlebih dahulu. Kita pilih dulu selnya yang mau dimasukkan pivot tabel. Kita salah di mana, tapi saran saya jangan terlalu angkat di sini. Nah, masukkan pivot table. Kalau bisa pivot tabelnya yang ini ya. Nah, terus klik yang ini from table arrange. Nah, kalau mau ngisi yang ini, kita tinggal di share, terus blok aja dari nomor CTRL shift bawah, terus CTRL shift kanan, itu ngeblok semuanya. Nah, terus di sininya, ininya tuh sama dengan sel yang kita mau gitu aja tuh di sini. Ya udah tinggal OK aja. Nah, kalau di OK kan pasti kayak gini. Nah, isinya kan di sini kan kelurahan sama kota ya. Nah, jadi ini kita masukin kota tuh kan ini, tinggal masukin aja, tinggal ditekan, masukin terus. Nah, terus sama kelurahan ya. Nah, pas kelurahannya ini masukin ke salun. Nah, udah habis kayak gini tuh, sama tinggal blok aja ininya sama kayak tadi, terus kanan juga. Nah, habis di sini tuh tinggal masuk ke insert aja, tinggal ke pivot chart. Nah, cari grafik batang di sininya. Nah, yang ini tinggal off aja. Tuh, jadinya seperti ini. Nah, mau pindahin ke kolom grafik tinggal Ctrl X. Nah, kan hilang. Nah, di sini tinggal Ctrl V aja. Ctrl V.
tuh kayak gitu. Kalau mau lebih jelasin gedein ya gedein aja sama kalian. Nah, kayak gitu. Dan selanjutnya kita masuk pada bagian sama membuat grafik tapi grafik pie, tapi jumlah kacamata masing-masing provinsi tersebut. Nah, sama rumusnya kayak tadi. Jadi bikin dulu aja ininya. Kan ini kan yang tadi ya. Nah, kita bikin lagi aja. Nah, di sini aja. Kita bikin pivotnya terlebih dahulu. Nah, range-nya kayak rumus tadi persis banget. Nah, sama CTLC bawah terus kanan semuanya dibentuk. Nah, terus ininya ya asal yang kita mau di sini tinggal oke aja. Nah, kalau lagi oke tinggal sama masukin aja, cuman bedanya ini kan sama provinsi. Nah, juga masukin yang besar terlebih dahulu, itu provinsi dulu, masukin ke row. Terus sisanya kecamatan kan. Nah, kecamatannya tinggal masukin ke palu sama. Nah, udah kayak gini kan tinggal sama blok aja. Blok CTLC kontrol shift bawah terus kanan. Nah, langsung masuk ke insert, masuk ke pivot chart. Nah, ini mah bedanya cuma di pie aja kayak gini, tinggal oke. Nah, ini sama CTRL X untuk pindahin ke grafik. Nah, bebas mau di mana ya, di sini aja boleh. Terus CTRL V buat nge-paste-nya kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau mau dibesarin ya udah besarin aja. Nah, jadi segitu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bagian selanjutnya yakni membuat grafik radar pada sheet grafik berdasarkan kota kabupaten dengan banyak kode pos pada kota tersebut. Nah, ini saya akan share screen. Nah, baik, di sini kan membuat kabupaten kode pos dari satu kabupaten. Nah, di sini saya akan membuat sebuah formula untuk memfilter data, yakni masukkan rumus formula filter, lalu kurung muka, sini array. Nah, masukkan semua tabel yang akan diinputkan. Jadi kan tabelnya ini masukkan semua ke blok. Nah, seperti ini. Lalu titik 2. Nah, inputnya kita masukkan atau blok bagian kota atau kabupaten. Nah, di sini kita masuk dari atas citi atau kota kabupaten nama, lalu sorot ke bawah seperti ini. Nah, lalu beri sama dengan pencet sel Cimahi misalnya. Nah, ini lalu titik 2. Nah, ini jika tidak ada Cimahi, bikin sebuah kondisional, misalnya data tidak ada. Nah, lalu kurung tutup, jangan lupa, lalu tekan enter. Nah, di sini otomatis akan terbuat sebuah tabel baru. Nah, seperti ini yang terdapat keyword atau kata kunci Cimahi. Nah, kabupaten atau kota Cimahi. Misalnya di sini saya ganti menjadi kota Bandung. Lalu tekan enter, maka tabel akan berubah otomatis baru yang berisi kabupaten atau kota Bandung. Nah, seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan buat grafik radar dari tabel ini. Kita ganti dulu misalnya jadi Cimahi lagi, enter. Nah, kita blok dari kota Cimahi, misalnya dari Cimahi, kita blok sampai sini, lalu masuk ke insert. Nah, lalu sisipkan sebuah chart. Di sini dalam soal grafik radar, di sini letak sebuah grafik radar. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke sheet grafik.
kita cut, pindah ke grafik radar kota atau kabupaten, kita paste. Nah, kan jadi seperti ini. Kita perbesar untuk melihat data lebih jelas. Nah, seperti ini. Di sini agar lebih jelas lagi, kita bisa memasukkan atau membloknya dari kecamatan, karena ini sudah include Kabupaten Cimahi atau Kota Cimahi semuanya. Kita masukkan dari kecamatan. Kita blok sampai kode pos, lalu insert seperti tadi. Radar seperti ini, kita pindahkan, cut, pindah ke sheet grafik, pindahkan di sebelah sini misalnya. Nah, ini akan lebih jelas data dari grafik radar yang memuat kode pos pada kabupaten tersebut. Nah, jadi segini cara bacanya, seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk soal selanjutnya, yakni pada sheet Indonesia, buatkan format untuk setiap kode pos yang bernilai genap, maka satu baris tersebut akan berwarna merah muda. Nah, caranya masuk ke sheet Indonesia. Ini tidak usah diubah, gak apa-apa. Nah, lalu ke atas, di sini masuk ke kolom kode pos atau postal code. Di sini pencet tekan ini, lalu masuk ke conditional formatting. Nah, di sini untuk memformat sebuah kondisi misalnya. Lalu bikin sebuah aturan baru atau new rule, use a formula to determine which cell to format. Di sini karena di Excel sudah ada secara default rumus untuk mencari sebuah bilangan genap. Caranya yakni masukkan formula I7, lalu kurung buka. Nah, di sini misalnya kan kode pos, tekan kode pos, lalu akan muncul $G$2. Nah, agar si warnanya merata sampai ke baris kiri sebelah sini semuanya, kita hapus dolar pada sebelah sini, lalu kurung tutup. Nah, di sini karena untuk mewarnakan warna merah muda, format fill. Nah, ini kuncinya masuk ke more colors, pilih yang merah muda sekiranya merah muda. Nah, cari. Nah, ini bisa termasuk merah muda. Klik OK, lalu OK, lalu OK. Nah, di sini masih belum terlihat perbedaan karena ini hanya berlaku pada sel ini saja. Agar bisa ke semua sel tabel ini, kita manage rules. Nah, applies to, kita ganti, kita blok range atau sebuah tabel, semua tabel ini, Ctrl Shift bawah ke kanan. Nah, ini sudah include ke semua. Lalu kita tekan up. Nah, ini OK atau apply. Nah, close, kita close. Nah, di sini kan akhirannya angka genap nih 2. Nah, ini akan ke baris ke sebelah kirinya akan berwarna. Ya, kita scroll ke atas. Tuh, di sini banyak yang merah muda yang menandakan bahwa kode posnya bernilai genap. Ini ganjil, belakangnya 1 ganjil. Ini tidak ada warnanya. Nah, ini 2. Nah, ini sebuah genap. Nah, mungkin seperti itu saja. Yang selanjutnya yakni membuat mail merge, yakni buatkan surat undangan resmi rapat online untuk Pak Lurah di setiap kelurahan yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan. Jadi mail merge-nya di kelurahan, seluruh kelurahan di sini. Di file ini Kedawetan, Lotundu. Nah, sebelumnya saya sudah membuat file surat yang dalamnya kurang lebih seperti ini. Maaf, rolling sebentar. Oke, jadi nah seperti ini kurang lebih. Hapus dulu. Cara membuat mail merge dari data Excel yang tadi, kita masuk ke mailings, lalu buat start mail merge. Nah, karena surat, tekan perintah letters. Nah, seperti ini. Kemudian select recipients. Nah, sini saya akan use an exiting list karena kan tadi sudah dibuat sebuah file Excel yang Indonesia tadi, kelurahan Indonesia. Use exiting list. Kita cari file Excel tadi. Saya simpan di
eh, sini. Nah, lalu ini file yang tadi, lalu open. Nah, kita cari di sheet mana tadi, karena kelurahan ada di sheet Indonesia. Kita pilih Indonesia lalu tekan OK. Nah, nanti tampilan akan berubah seperti ini. Nah, insert merge field-nya tadi di kolom mana? Di kolom kelurahan atau village. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, cara melihatnya kita tekan di sini preview result. Nah, ini kan sama di sini, yaitu kedawatan. Nah, di sini yang pertama kedawatan, yang kedua allowed to do dan mas. Kita coba masuk ke file tadi, ganti ke allowed to do dan juga mas. Ini masih banyak banget kelurahan-kelurahan yang lain. Jadi bikin sebuah undangan rapat online. Yang terhormat di sini terhapus kepala desa Kedisan misalnya. Kedisan. Yang terhormat kepala desa Keliki, Pakuan, Pajengkawan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sekaligus menjadi akhir atau penutupan dari presentasi materi kali ini, yakni menyelesaikan sebuah kasus administrasi dalam sebuah file besar di aplikasi Excel. Mohon maaf bila terdapat kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.